Ujar Nabi kita, aku tidak khawatir wahai sahabatku kalian ini fakir. Aku kada khawatir. Yang aku khawatirkan itu kalau kalian ini diberi Allah dunia yang melimpah ruah. Akhirnya kalian saling berlomba, saling berpacu mencari dunia. Akhirnya kalian dibinasakan oleh Allah sebagaimana dibinasakan orang-orang yang dahulu. Para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'min bismillahi malikil mulki ay yamlika nafsahu indal ghadabi wal hasadi wa indar raha wal hub wa inda syiddati wa indar raha. Kalau kita sudah beriman bahwa Allah mempunyai nama Malikul Mulki, yang memiliki kerajaan, keimanan kita demikian itu menuntut kita untuk memiliki diri kita sendiri. Kita mesti kawa, kita mesti kuasa, kita mesti mampu menguasai diri kita. Kita kuasai diri kita, terutama indal ghadab wal hasad, ketika kita marah dan dengki. Wa indar ridha wal hub, ketika kita senang dan cinta. Sanggupkah kita menguasai diri kita? Wa inda syiddah warraha, ketika sengsara dan ketika makmur lapang bahagia. Nah, di sini kita dituntut untuk menguasai diri. Kadang-kadang kita kalau sudah marah, kada mampu lagi menguasai diri. Waktu kita iri dengki, kita kada mampu lagi menguasai diri. Ketika kita cinta, senang dengan seseorang, kita kada mampu lagi mengendalikan diri. Ketika sengsara, kadang-kadang kita kada mampu mengendalikan diri. Ketika bahagia, berlimpah rezeki, kada mampu mengendalikan diri. Ini kada mendapat buah keimanan daripada Malikul Mulk. Kalau kita dapat buah keimanan, kita mampu mengendalikan diri. Waktu marah, waktu dengki, waktu cinta, waktu susah, dan waktu lapang. Kita bisa mengendalikan diri, kada terjerumus ke jurang yang membahayakan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita dituntut untuk marah. Nah, marah. Ada perilaku anak kita, perilaku orang sekitar kita, kawan kita, atau perilaku musuh kita yang membuat kita marah. Nah, di sini keimanan kita kepada Malikul Mulk diuji. Apakah kita mampu mengendalikan diri terhadap marah ini atau kita meneruskan marah? Nah, kalau kita mampu menahan diri, kita kada marah, kita dapat keberuntungan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabah, wa man khazana lisanahu satarallahu auratah. Man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala ayyum bidah, da'ahu Allah ala ru'usil khalaik wa yukhayyiruhu min ayyil hur sya'a." Ujar Nabi kita, barang siapa mampu menahan marahnya. Nabi kita sidin kalau sidin marah, sidin habang mukanya, merah mukanya. Kenapa? Menahan marah. Nah, ada hal-hal yang menuntut kita marah, kita tahan marah kita. Nantinya Allah akan menahan azabnya kepada dia. Dan siapa-siapa yang bisa menyimpan lisannya, menyimpan ilatnya, mulutnya maksudnya, maka Allah tutupi segala keaibannya. Barang siapa menahan kemarahannya sedangkan dia mampu untuk meluluskannya, maka Allah panggil nanti dia di hari kiamat di tengah-tengah manusia dan Allah suruh dia untuk memilih bidadari. Nah, ini fadilatnya, keuntungannya orang yang mampu marah. Anak kita, kelakuannya memberi muar, marah kita, tapi kada tak ucap satu kata juga pun. Nah, berarti kita menahan marah. Kita mampu menguasai diri kita ketika marah. Ada tetangga kita
yang berbuat hal-hal yang kadang menyamankan kita. Kita mampu menahan diri daripada marah. Berarti kita dapat keimanan, buah keimanan daripada Malikal Muluk. Kita mampu mengendalikan diri kita ketika marah. Yang kedua, ketika dengki. Kita mampu mengendalikan diri ketika dengki. Ujar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, salasun la yanju minha ahad. Ada 3 perkara yang tidak lepas seseorang jua pun dari yang 3 ini. Artinya manusia manapun, siapa jua pun selain para anbiya mursalin tentunya, manusia umum siapa jua pun kan lepas daripada 3. Salah satunya apa? Al-hasad. Dengki. Nah, lalu ujar Nabi, fa idza hasadta, bila engkau dengki, fala tabgi, jangan engkau menganiaya. Artinya ayo aja dengki, cuma jangan sampai berkata hal-hal yang menganiaya. Itu Allah bisa memaklumi. Umumnya kita betatai warung, ini 2 buah, 3 buah warung, 4 buah warung. Sebuah nih payu, mau apa payu? Yang 3 nih kada. Sakit hati yang 3 itu manusiawi. Allah memaklumi. Kada ditindak oleh Allah. Asalkan jangan tabgi. Tabgi itu apa? Berencana menghilangkan nikmat saudaranya. Berkata-kata ghibah kepada saudaranya. Memfitnah. Nah ini sudah kada mampu lagi mengendalikan dirinya. Kalau kita beriman kepada Malikal Muluk, kita bisa mengendalikan diri waktu marah dan waktu dengki kita itu. Kawan dapat nikmat, sakit hati biasa. Tapi asal jangan ada usaha untuk menghilangkan nikmat dari kawan. Yang sampai ada muntung kita, tangan kita yang membahayakan kawan. Nah itu ada apa-apa. Allah memaklumi yang demikian karena itu manusia, sifat manusia. Wa indar ridha wal hub, dan kita mampu menahan diri, menguasai diri ketika cinta dan senang. Kadang-kadang orang kalau sudah cinta kepada sesuatu, dia lupa segala-galanya. Ini yang diharamkan Allah, kada peduli. Ini yang dibenci Allah, kada peduli. Demi menyenangkan hati orang yang dicintainya. Nah ini kada bisa mengendalikan diri dalam hal menghadapi ridha dan cinta. Kemudian lagi wa inda syiddah warraha, dia bisa mengendalikan dirinya ketika dalam keadaan sengsara, dalam keadaan dapat musibah, dalam keadaan kesulitan, dia bisa mengendalikan dirinya dengan sabar. Artinya apa? Tidak keluh kasah. Kada kesana kemari menceritakan kesusahan hidup. Kada kesana kemari menceritakan penyakit yang diderita. Nah, ini ngarannya kawa mengendalikan diri. Kalau kita punya penyakit, kasih itu kamari kita berkisah. Orang bertakun kada berkisah, aku sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu. Ini orang kada bisa mengendalikan diri. Dan ini dapat 2 musibah. Pertama musibah sakit, 2 musibah kada dapat pahala sakit. Itu ngarannya shikaya, mengadukan keluh kasah. Lain hal hikayah. Hikayah ini kita lawan dokter. Dok, nah aku sakit pinggang. Ini kada apa-apa. Kita mengisahkan untuk diobati. Kalau kita berkisah kasih tu kamari kepada orang yang bukan untuk mengobati kita, ini ngarannya mengadu-ngadu kepada selain Allah. Allah tidak suka demikian. Nah itu kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri waktu keadaan sengsara. Yang terakhir wa indar raha, kehilangan kemampuan mengendalikan diri ketika senang, ketika makmur, ketika kaya, ketika berpuasa, ada mampu mengendalikan diri. Kalau dia beriman kepada Malikal Muluk, dia mesti mampu. Walaupun dalam keadaan kaya, dalam keadaan berkuasa, dia mampu mengendalikan diri. Ujar Nabi kita dalam satu hadis mengatakan, mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya
kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Ujar Nabi kita, aku tidak khawatir wahai sahabatku kalian ini fakir. Aku kada khawatir. Yang aku khawatirkan itu kalau kalian ini diberi Allah dunia yang melimpah ruah. Akhirnya kalian saling berlomba, saling berpacu mencari dunia. Akhirnya kalian dibinasakan oleh Allah sebagaimana dibinasakan orang-orang yang dahulu. Nah, ini orang-orang yang begitu dapat kekayaan lupa diri. Dan ini kenyataan. Lagi miskin, lagi sakit, lawan Tuhan dekat. Sembahyang berjamaah tiap waktu, membaca Quran 1 juz sehari, selawat sekian, zikir. Lagi dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit. Sudah dapat rezeki dunia melimpah ruah, sembahyang berjamaah ditinggalkan. Menuntut ilmu sudah kada aktif lagi. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi, kada mampu mengendalikan diri waktu menghadapi kekayaan, kesenangan ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya bahwa kita percaya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Malikul Mulk, yang memiliki kekuasaan kerajaan, dan kita pun dengan keimanan itu menguasai diri, memiliki diri di waktu marah, di waktu dengki, di waktu senang, cinta, di waktu sengsara, dan di waktu lapang dan bahagia. Nah, kemudian yang ke-85 di antara Asmaul Husna adalah Dzul Jalali wal Ikram. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.